Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, seperti di video saya sebelumnya, saya akan upgrade pompa yang ada di kolam saya, khususnya untuk nembak ke waterfall. Ini karena ada anjuran kemarin teman-teman penghobi, beliau tulis di kolom komentar katanya si flow air yang ada di waterfall ini katanya kurang. Jadi oke lah, kita akan upgrade. Di sini sudah ada di hadapan kita akan unboxing pompa dari Aqua Dream dengan kapasitas 13.000 LPH. Nah, sebelumnya kan untuk di pompa yang ada di kolam saya ini menggunakan pompa merek lain dengan kapasitas 12.000 LPH, jadi selisih 1.000 LPH. Tapi nanti kita akan uji juga untuk pressure, kemudian juga wattnya. Nah, untuk informasi dasar dulu ya guys ya, sebelum kita unboxing, untuk Aqua Dream ini dia ada beberapa varian untuk ke power LPH-nya. Ini ada yang 1.500, 2.000, 2.500, namun biasanya yang beredar itu 4.000, 6.000, 9.000 LPH dan 13.000 LPH. Nah, jadi berarti kalau yang punya saya ini yang ada di yang saya baru beli ini yang paling besar ya, kapasitasnya itu 13.000 LPH. Jadi kita langsung unboxing aja untuk lihat seperti apa tampilannya guys ya. Kita harus gini-gini dulu kali ya, biar seperti si youtuber unboxing kayak gitu. Nah, ini kita bisa dapat apa aja ya di sini selain unitnya. Nah, jadi ini ada satu unit pompanya tentunya. Nah, selain unitnya, sebelum kita jelas unitnya, di sini kita lihat dulu kita dapat apa aja. Ini ada, semacam ini nih guys, suction untuk bagian dasar nih. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin lebih fokusin ke bagian suction atau menghisap bagian dasar, lantai dasar. Nah, ini pakainya yang ini nih guys nih, nah seperti ini nih. Nah, karena ini kan sebenarnya Aqua Dream ini sebenarnya udah pompa, bukan merek baru lagi, bukan brand baru lagi untuk pemain tank, baik itu akuarium, akuarium air laut ataupun akuarium air tawar. Ini udah cukup lama ya digunakan nama penghobi tank. Nah, tapi kalau untuk di koi mungkin masih hal baru kali ya. Nah, makanya ini ada tambahannya seperti ini guys nih. Ada tambahan untuk inputnya, suctionnya. Nah, terus kemudian di sini untuk reducer pipa. Kalau misalnya teman-teman mau pakai pipa berapa inch, ini ada nih beberapa nih, atau mau pakai selang berapa inch ukurannya. Ini mulai dari yang terkecil, besar. Ada banyak. Ternyata dapatnya guys nih, banyak. 1, 2, 3, ini enggak sih, kalau ini kayaknya gabungannya dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pilihan untuk output pompa atau output pipa pompa yang kita dapat guys ya. Jadi cukup banyak pilihannya ya. Nah, untuk lihat unitnya sih ini agak unik ya. Biasanya kan pompa tuh warnanya hitam ya, ini agak sedikit full color ya guys ya. Warna putih orange kayak gini cukup mencolok gitu ya, cukup jreng warnanya guys ya. Ini masuk di kolam. Ini mungkin kalau di pencinta otomotif kelihatannya kayak racing gitu kali ya, pompanya pompa racing gitu ya. Nah, jadi ini ada pompa, ini unit pompanya. Tampilannya ya berat lah seperti pompa-pompa pada umumnya. Nah, kemudian di sini ada yang unik juga guys. Nih, ada semacam controller. Nah, untuk pemain koi mungkin ini masih cukup awam kali ya. Walaupun saya yakin teman-teman di rumah udah ada yang menggunakan pompa-pompa yang menggunakan controller seperti ini. Tapi kalau bagi saya pribadi sendiri ini cukup satu hal yang baru ya guys ya. Menurut saya ini cukup hal yang baru. Saya belum terlalu tahu cara penggunaannya, tapi kita akan coba nanti pada saat running, kita trial and error aja, kita tes gitu ya guys ya. Ini kontrolnya ini sepertinya untuk naik atau menurunkan kecepatan atau kekuatan power si unit pompanya. Jadi kalau misalnya kita kurangin,
kekuatan dari pompanya ikutan turun, tapi wattnya juga akan ikutan turun. Mungkin seperti itu ya. Tapi nanti kita coba, karena kita nggak ada wattmeter, jadi kita bisa tahu langsung guys ya. Terus di sini kontrolernya ada di bagian bawah, di belakangnya juga. Peredam panas dari kontrolernya ini ya. Kalau kita berbicara penting nggak penting, ya namanya barang elektronik ya guys ya. Kalau beroperasi selama 24 jam non-stop, pasti mau nggak mau si kontrolernya ini pasti akan panas ya guys ya, namanya barang elektronik. Nah kalau misalnya panas terus-menerus seperti itu tanpa ada pendinginnya atau coolernya gitu, ya umur pemakaiannya pasti nggak akan lama. Logikanya gitu sederhananya. Ini semacam kayak radiator lah kali gitu ya kalau untuk di otomotif guys. Ini bahannya ini udah anti karat. Nah kenapa anti karat? Karena kan memang si Aqua Dream ini pompanya memang diperuntukkan untuk awalnya itu di tank-tank air laut. Nah makanya kalau untuk main di air tawar harusnya sih sama sekali nggak ada masalah guys ya. Kemudian ini, nah si Aqua Dream ini guys, ini untuk listriknya itu dia menggunakan direct current atau DC. Jadi ini adalah pompa DC ya guys ya. Saya baca artikelnya, pompa DC itu pertama keunggulannya itu adalah hemat daya. Kemudian yang kedua untuk ya namanya kesetrum ataupun resiko nyetrum gitu, resikonya jauh lebih rendah daripada barang-barang elektronik atau pompa alternate current ataupun barang elektronik yang menggunakan arus listrik AC gitu guys. Nah, jadi katanya DC itu jauh lebih aman dari resiko kesetrum guys. Nah, untuk alasannya kenapa? Karena saya bukan orang PLN guys. Jadi tolong banget nih guys ya. Tolong banget untuk teman-teman di rumah yang avatar pengendali listrik, bantu saya untuk menjawab. Tulis di kolom komentar. Kemudian, nah ini kan ada kontrolernya seperti ini guys. Nah, saya nggak tahu deh nih. Kalau misalnya, mungkin kan teman-teman ini mungkin saya nggak tahu deh, ini pemikiran saya sederhana saya aja atau teman-teman dari juga berpikir. Nah kalau misalnya ini pompanya disambung langsung tanpa menggunakan controller, bisa nggak ya? Nah saya sendiri saya juga belum tahu ya guys jawabannya itu. Nanti mudah-mudahan ada orangnya Aqua Dream yang bisa bantu jawab saya di kolom komentar ya. Jadi mungkin maksudnya seperti ini. Jadi dicolokinnya kalau misalnya ini disambung langsung tanpa menggunakan perantara controller gitu. Itu pertanyaan saya juga sih sebenarnya. Nah si Aqua Dream ini jadi bisa berfungsi sebagai pompa celup. Jadi kita bisa masukkan langsung ke kolam. Nah bisa juga ini bisa ditaruh di luar guys. Nah bisa ditaruh di luar, bisa ditaruh di luar guys. Jadi ini bisa jadi kayak semacam pompa eksternal gitu guys, tanpa kita harus celup ke kolam. Nah tanpa banyak bacot ya guys ya, kita langsung tes aja. Uji pertama dayanya ini apakah wattnya benar-benar sesuai. Kalau kita lihat dari sini gambarnya sih untuk wattnya yang 13.000 LPH ini 150 watt ya guys ya. Sebelum kita lanjut untuk pengecekan dayanya. Nah, saat ini pompa yang beroperasi di kolam saya saat ini itu dayanya sebesar 253 watt ya. Nah, ini fluktuasi 253, 254, biasanya sekitar itu. 253, 254, 256, pokoknya sekitar itulah. Kita akan coba nanti pada saat kita pasang si Aqua Dream ini, apakah dia wattnya nanti lebih besar ataupun lebih rendah. Tambahan informasi juga, ini udah si Aqua Dream-nya ini udah saya buat sambungan-sambungan pipanya guys ya. Jadi ini menggunakan sambungan pipa 1/4. Nah di bagian lehernya ini menggunakan 1/4 inch. Kemudian dilanjut di sini untuk karena kan si output pipa saya ini menggunakan 2 inch, makanya ini saya kemudian menggunakan dari reducer 1/4 ke 2 inci. Nah, oke, kita langsung aja pasang ya guys ya, si pompanya. Oh ya, sebelum kita pasang, ini kita ukur dulu ya guys ya. Nah, untuk mengetahui ini kan susah nih, berapa
seberapa besar debit air yang dikeluarkan apa saya menggunakan pompa yang lama dengan pompa yang baru. Makanya saya berasumsi kita cukup lihat aja untuk level ketinggian dari chamber terakhir ini. Apabila daya semburannya lebih kencang, harusnya ini akan lebih dalam ya masuknya. Nah, ini berapa nih? 30 pas ya guys ya. Kita cabut, kemudian kita lepas pompa yang lama. Di dalam dulu aja kali ya, biar nggak ribet. Nah, kemudian ini pompa baru kita pasang. Ini kita udah siapin semua ya guys ya, jadi tinggal install aja. Terlalu pendek. Kita harus lepas dulu nih. Nah, sebelum saya colok si Aquadream ini, saya akan perlihatkan dulu posisi sekarang. Si posisi wattnya ini 142 watt ya, jadi yang sekarang bekerja di kolam ini totalnya itu 142 watt. Nah, tinggal kita colok si Aquadream ini untuk mengetahui, nanti tinggal kita akumulasi aja tuh dengan angka 142. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kita cek ya berapa watt sekarang. Lihat guys. Bentar. Nah, lihat guys sekarang ada berapa watt? 250 watt. Ini serius, saya benar-benar kaget nih, karena kan saya nggak nyangka gitu dengan power mesin tuh 1300 LPH itu lebih rendah daripada power mesin yang kapasitasnya itu 12.000 LPH. Nah, ini nggak ada rekayasa guys ya, ini kita benar-benar praktekkan langsung ya. Jadi ini saya nggak mau lebih-lebihin produknya atau apapun itu ya. Jadi ini benar-benar kita coba real langsung. Nah, sekarang penentuannya, tapi ini bentar. Ini kan berapa nih? Kita ada mode-modenya, nggak tahu ini mode-mode apa nih. Oh, ini. Oh, jadi ini udah full speed ya. 1/20. Berarti ini udah power yang paling besarnya. Kan di sini kan ada ini nggak tahu deh, kelihatan di nanti saya akan ambil gambarnya ya pada saat saya setting di sini. Soalnya ini kayaknya pantulan cahayanya terlalu terang, jadi nggak kelihatan sih harusnya angka-angkanya. Jadi ini kalau kita kurangin, di sini ada tulisannya 1 sampai 19, 1 sampai 18, kemudian di sini 1 sampai 20. Nah, jadi ini power maksimalnya dulu saya pasang itu jadi di wattnya aja 250. Penggunaan controllernya sepertinya saya harus lebih banyak belajar lagi dulu ya guys ya, karena ini ada beberapa mode-modenya yang saya belum terlalu paham nih mode-modenya guys ya. Nanti saya akan coba tanya-tanya juga beberapa teman-teman yang udah lama menggunakan Aquadream ini. Nah, tapi ini ada hal yang lebih penting lagi guys ya. Ini kita ukur sejauh mana power dari mesin Aquadream ini dibandingkan dari mesin sebelumnya. Tadi kan itu kedalamannya itu sampai 30 cm. Nah, kalau lebih dari 30 cm berarti memang si power dari Aquadream ini memang lebih baik ya daripada pompa sebelumnya ya. Kita langsung ukur ya guys ya. Nah, coba guys dilihat angkanya 32 cm.
Nah, berarti ada selisih 2 cm ya guys ya untuk kedalaman dari pompa sebelumnya sedangkan dibanding pompa yang ada sekarang ya. Nah, kalau 2 cm itu lumayan sebenarnya dari debit air yang dikeluarkan ya guys ya. Jadi, kesimpulan saya saat ini ya ini sangat worth it sih untuk Aquadream-nya nih. Sesuai dengan apa yang diklaimnya itu dayanya lebih rendah. Tadi kan itu kita lihat pompa sebelumnya itu 253 254 ya, beda sekitar 3 sampai 4 watt kapasitasnya. Nah, ini malah lebih turun lagi sekarang nih guys nih. Setelah running beberapa menit sekarang udah 247. Turun lagi angkanya. Wattnya nih 247. Nah, itu mungkin karena running pertama kali ya, makanya itu di 250, sekarang udah 247. Kesimpulan saya terkait dengan Aquadream ini, menurut saya sangat-sangat recommended ya guys ya. Mulai dari power mesinnya, kemudian ya benar-benar low watt ya. Itu kita bisa buktikan di wattmeter yang ada di belakang saya, di kolam saya, itu jauh lebih rendah ya untuk penggunaan dayanya dibandingkan pompa sebelumnya. Nah, dari sisi power juga dibandingkan pompa sebelumnya jauh lebih kencang. Terus juga tadi hampir saya lupa jelasin terkait dengan lifetime-nya. Nah, kemarin juga sebelum beli udah pernah saya nonton beberapa konten kreator, para reviewer terkait dengan Aquadream. Pada umumnya kan yang review itu, yang pengguna lamanya itu adalah penghobi di air garam atau air laut. Nah, mereka udah lama menggunakannya dan review hasil testimoni mereka itu rata-rata positif, katanya sangat awet Aquadream ini. Nah, jadi logikanya di air garam aja itu cukup awet, pompa ini apa kabar di air tawar ya, itu pasti akan jauh lebih awet lagi. Nah, itu mungkin itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap ikuti update-update terkait dengan kolam saya yang ada di rumah. Semoga sehat selalu dan kaya raya.